Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ini mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang langsung saya ampuh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah ya, bisa dipanggil Pak Nasrul ya. Langsung saja kita mulai di pertemuan pertama kita ini di SKI. Bab pertama kita yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Jadi kita akan membahas sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan Bani Hashim yang termasuk paman dari Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim ya merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai kelahiran Islam, juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Posisi Bani Hashim tersingkir dalam pemerintah setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya. Pemerintah Islam kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah ya. Bani Umayyah adalah kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Sementara keluarga Bani Hashim berada pada posisi di bawah dan tidak berperan sedikit pun dalam pemerintah Bani Umayyah. Bani Hashim merasakan keadilan ketika pemerintah Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya, yang sekarang digunakan menjadi nama bandara ya. Bandara di Saudi ya. Beliau memang adil dan menghargai hak asasi manusia bagi rakyatnya. Pada masa itu tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar ya bin Abdul Aziz merupakan memberlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya. Ternyata merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Seperti itu. Selanjutnya itu kita lanjut ke tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Daulah Abbasiyah ya. Yang pertama itu ada Muhammad Al-Abbas ya. Dan yang kedua yaitu ada Ibrahim Al-Imam ya. Yang ketiga itu ada Abu Muslim Al-Khurasani ya. Yang keempat ada Muhammad bin Ali. Yang kelima itu Abdullah bin Muhammad ya. Langsung kita ke Muhammad bin Ali ya. Muhammad bin Ali ini adalah salah satu tokoh pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Ia berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia, terutama di daerah Khorasan ya. Selanjutnya yaitu ke Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad bergelar Abu Abbas As-Saffah ya. Dia meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah ya. Terakhir tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama yang dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah tahun 132 sampai 136 Masehi. Kalau Hijriahnya 750 sampai 754 Hijriah. Selanjutnya yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, ini beliau ceritanya sangat banyak. Abu Muslim Al-Khurasani merupakan tokoh penting gerakan dakwah Bani Abbasiyah.
Setelah tokoh Abbasiyah cukup kuat, kemudian menyerang Bani Umayyah di daerah tersebut di bawah komando Abu Muslim Al-Khurasani sendiri. Karena ini berakhir setelah Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah tumbang ya, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Mereka Abu Muslim Al-Khurasani dimulai dari daerahnya sendiri ya. Gubernur Khurasan ketika itu dijabat oleh Nasr bin Sayyar yang berasal dari suku Arab Quraisy ya. Abu Muslim Al-Khurasani bersekutu dengan suku Arab Yamani di Khurasan ya. Nama daerahnya yaitu Khurasan yang dipimpin oleh Al-Kirmani untuk menurunkan gubernur Nasr bin Sayyar yang dari orang Arab Quraisy tadi. Akhirnya Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menduduki kota Nerv dan Nisabun ya. Sejarah Abu Muslim Al-Khurasani tidak bisa lepas dari sejarah Daulah Abbasiyah, kegagalan memecahkan permasalahan kekuasaan yang peti oleh pemerintahan Daulah Umayyah yang merupakan awal kehancuran daulah tersebut ya. Ketika itu pada abad ke-8 atau tahun 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintah Daulah Umayyah telah meluas ke seluruh negeri. Beberapa kelompok yang merasa tidak puas mulai berani terang-terangan ya. Kelompok-kelompok tersebut ya terdiri sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Muslim non-Arab ya. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah ya. Kelompok yang ketiga itu kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah dan Irak ya. Kelompok yang keempat yaitu kelompok Muslim yang saleh baik Arab maupun non-Arab. Seperti itu. Ya, pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sejak berdiri sudah terjadi perpindahan kota. Kota-kota tersebut adalah kota Kufah ya. Kota Kufah merupakan ibu kota pertama dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di kota ini Daulah Abbasiyah diproklamirkan. Di Kufah inilah Daulah Abbasiyah membangun istana yang terkenal ya. Dengan sebutan nama istananya yaitu Istana Hashimiyah 1. Selanjutnya itu kota Hira. Kota Hira adalah transit, artinya bukan merupakan tempat menetap bagi Daulah Abbasiyah itu sendiri. Karena perpindahan kota ini sementara agar mereka dapat segera meninggalkan Kufah. Jadi hanya untuk berpindah sebentar saja. Selanjutnya itu kota Anbar ya. Kota ini sudah dibangun oleh Raja Persia sebelumnya, jadi sudah bagus. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ketika di bawah kekuasaan Abul Abbas As-Saffah merupakan memperbarui kota tersebut, kemudian diberi nama Hashimiyah 2. Tadi yang Hashimiyah 1 ya, ini Hashimiyah 2. Abul Abbas tinggal di istana Hashimiyah 2 hingga beliau wafat. Yang selanjutnya yaitu kota Baghdad ya. Kota Baghdad ini sangat mempengaruhi sekali ya dalam pembentukan Daulah Abbasiyah. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dipelajari lagi di rumah ya. Dilihat, dibaca LKS-nya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Tetap semangat, tetap belajar. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.